Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 18 Januari 2024. Salah, seharusnya Jumat. Ulang. Baca yang hari ini lagi. Jumat. Oh ya. Siap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 19 Januari 2024. Hari biasa pekan kedua. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas peran pengantara kurban perjanjian baru kami, ialah Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dalam ikatan perjanjian denganmu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, dari Injil yang telah suster bacakan dan saya telah dengarkan, kira-kira pelajaran apa yang bisa saya ambil, suster? Selamat pagi, Frater. Selamat Pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Baru saja kita mendengarkan yaitu tentang sabda Tuhan dari Injil Markus, di mana Yesus memanggil 12 rasul. Nah, tadi Frater bertanya apa yang bisa kita ambil ya sebagai umat beriman dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Ya, ada banyak hal yang bisa dapat kita ambil dari bacaan ini. Pertama-tama yaitu tentang memilih rasul, di mana Yesus sebelum memilih ke-12 rasul, dia berdoa, mohon petunjuk kepada Allah Bapa dan mempunyai relasi khusus dengan Bapanya, sehingga dia memilih para rasul atau murid-muridnya secara tepat, ya, sehingga apa yang dia pilih itu sungguh-sungguh berkenan karena tujuannya untuk menyertai Tuhan Yesus, kemudian juga yang akan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu pertama-tama tentang hal doa. Kemudian yang kedua, tugas perutusan yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan memanggil. Kalau Frater merasa nggak dipanggil Tuhan? Merasa ya? Ya, kita semua melalui pembaptisan yang kita terima, kita dipanggil oleh Tuhan. Dan secara khusus yaitu pada bacaan ini, di mana Yesus memanggil 12 rasul. Sebenarnya hal yang mau ditekankan bahwa Yesus itu tidak pilih-pilih. Bahkan dia siapa saja yang bersedia
Tuhan berkenan untuk dipanggil. Termasuk salah satu di sini ada Matius. Brother kenal Matius, siapa yang diceritakan di dalam Injil? Matius Rasul. Matius adalah pemungut cukai ya. Ya dikatakan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai, tetapi Tuhan memanggil. Nah, di sini mau menggambarkan bahwa Allah itu penuh kasih, penuh kerahiman. Memanggil itu tidak pilih-pilih, tetapi siapa saja diundang dan dipilih Tuhan. Asalkan kita mau menjawab dengan kata ya. Gitu. Nah, setelah dipanggil, para rasul ini mempunyai tugas. Tugasnya apa, brother, kira-kira tadi di dalam bacaan? Pertama untuk mewartakan Injil ya, mewartakan Injil, dan kedua diberi kuasa untuk mengusir setan ya. Nah, dua hal yang penting. Pertama, bahwa sebagai murid-murid Yesus, yaitu kita semua juga mempunyai tugas untuk mewartakan Injil. Injil itu apa? Kabar sukacita, brother. Kabar sukacita yaitu kabar Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang penuh kasih, penuh dengan kerahiman, yang itu yang kita wartakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita diundang untuk menjadi pewarta sabda sukacita itu. Dan kemudian juga yang kedua, diberi kuasa. Kita harus berbahagia bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Sehingga kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita mohon kuasa Tuhan untuk menguasai diri kita dan juga untuk membantu agar roh-roh jahat tidak mengikuti kita, bahkan mempengaruhi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan ini sungguh-sungguh kita diundang untuk menyadari panggilan kita sebagai Rasul Tuhan, yaitu untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun kita berada. Kita dengan penuh syukur, dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan memanggil kita. Kendati pun kita orang berdosa, tetapi kita diajak beserta Tuhan untuk menjadi rekan seperjalanannya untuk mewartakan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga menyiapkan hati kita hari demi hari untuk belajar mengenal Yesus lebih dalam melalui doa-doa kita, melalui relasi kita lebih dalam dengan Tuhan, agar kita semakin layak menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan. Demikian, brother dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi.